Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Selamat pagi. Ketidaknyamanan. Tidak nyaman. Ada orang bilang, aku tidak nyaman. Nah, ketika kita bicara tentang tidak nyaman, seringkali banyak hal yang membuat terjadi perubahan di dalam hidup seseorang. Ketika seseorang merasa tidak nyaman di sebuah komunitas, dipastikan ada banyak efek samping. Yang pertama adalah mereka akan malas di dalam aktivitas. Mereka tidak akan muncul intuisi yang luar biasa atau potensi yang luar biasa. Pasti biasa-biasa saja. Kemudian yang tiga, dia bertipe transaksional. Transaksional itu pokoknya aku ngene wae sementing ya nampa gaji. Aku sing ngene wae sementing nyambut gawe wis. Yang penting aku berangkat pagi pulang sore udah clear. Jadi ketidaknyamanan itu memadamkan intuisi. Ketidaknyamanan itu memadamkan situasi dan kondisi yang terjadi. Ya. Apa deh gede? Oh, sapi. Itu yang terjadi. Jadi ketika ketidaknyamanan itu membuat seseorang harus menghadapi beberapa fakta, situasi, dan kondisi bahwa dipastikan dia akan lemah, akan tidak kuat, akan tidak strong, gitu. Jadi ketidaknyamanan disebabkan apa sih? Bisa juga karena mispersepsi. Mispersepsi di dalam sebuah aktivitas, dalam interaksi sosial, dalam komunikasi membuat seseorang yang rapuh hati itu menjadi tidak nyaman. Seseorang yang rapuh psikologis menjadi tidak nyaman. Maka saya katakan tidak nyaman itu sering kali disebabkan karena seseorang itu tidak bisa menikmati komunitasnya. Ya. Ketidaknyamanan bisa juga disebabkan karena rapuhnya pikiran seseorang, rapuhnya psikologis seseorang, pilar psikologis jiwanya tidak kuat. Ya. Ketika pilar psikologis dan jiwanya tidak kuat, bisa dipastikan psikologisnya akan hancur, akan remuk, akan meletre, akan mudah dijangkiti berbagai persoalan yang mendasar. Maka saya katakan bahwa bila seseorang itu merasa tidak nyaman, bisa dipastikan begini, lakukan refresh. Pengertian refresh adalah coba perbaiki psikologis kita, perbaiki filosofis hidup kita, perbaiki tujuan hidup kita, sehingga kehidupan itu akan menjadi nyaman. Kalau kita tidak bisa membongkar psikologis kita, sampai kapanpun dia tidak akan nyaman. Jadi biasanya ada salah satu faktor adalah internal. Tetapi bisa juga ketidaknyamanan disebabkan karena lingkungan, karena teman yang tidak mendukung, kawan yang tidak bisa melakukan support, ada kawan yang hati-hati, interaksi psikologisnya lemah, tidak kuat. Inilah seseorang yang harus berhadapan dengan situasi dan kenyataan bahwa hidup ini harus menghadapi berbagai macam karakter, berbagai macam problema. Nah, inilah butuh elastisitas di dalam pemikiran, butuh elastisitas di dalam jiwa seseorang, butuh elastisitas di dalam mempertahankan pendapatnya. Kalau seseorang mudah patah, kalau seseorang mudah marah, merasa tidak nyaman, sudahlah. Di dalam komunitas apapun dia akan mengalami kendala. Di lingkungan apapun ada kendala, karena tipe-tipe ini hanya mencari kenyamanan. Kenyamanan psikologis, sosiologis, dan kenyamanan yang lain. Nah, jadi kalau seseorang harus merasa nyaman di dalam ekologi psikologis, sederhana. Di perusahaan sendiri pun tidak akan nyaman. Karena seseorang itu akan terus melakukan interaksi, akan mengalami benturan sosial, akan ada perbedaan karakter. Ya, itu yang terjadi. Kalau seseorang harus sama nggak mungkin. Secara fitrah seseorang itu heterogen, bukan homogen. Ingat ya. Lahirnya seseorang itu memunculkan banyak karakter. Salah satu di antaranya karakternya adalah karakter heterogen, bukan homogen. Nah, justru dengan heterogen itu muncullah dinamika.
dinamika di dalam berpikir, dinamika dalam berjuang, begitu. Oke, solusinya ketika kita tidak merasa nyaman, maka rubah ketidaknyamanan tadi menjadi nyaman. Kira-kira cari simbol-simbol ketidaknyamanan tadi dibuat menjadi nyaman. 2, munculkan kreativitas dan munculkan rasa senang di dalam aktivitas tadi. Ya, kemudian yang 3, sudah, jangan dipikir sesuatu yang tidak enak hati, sesuatu yang bikin tidak nyaman di hati, jauhkan sajalah, nggak usah dipikir, lepaskan sajalah. Seperti misalnya sampah yang harus dikubur dalam-dalam sehingga tidak bau begitu. Yang terakhir, semangat. Iya dong, kalau hidup nggak semangat ya nggak hidup. Maka teruslah semangat di dalam berkarya, aktivitas nyata. Di dalam semangat ini nanti akan menemukan kesejatian hidup. Begitu kawan, terima kasih masih bersama kami Sukamto Sastro di Mojo Channel. Tetap semangat, rubah ketidaknyamanan menjadi nyaman. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum.